Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SD Negeri 1 Parikesit Bu Sri Nuryanti SPDSD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Parikesit. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka dalam acara diseminasi budaya positif dengan tiada halangan suatu apapun. Maka rasa syukur kita marilah kita ikrarkan dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya min yaumin hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sini atas nama pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat diseminasi budaya positif, dan acara yang kelima yaitu penutup. Adapun acara sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan al kita. Lillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah sayyidina lakumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Salamatus Sanah. Kepadanya kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Kepala SD Negeri 1 Parikesit. Kepada Bu Sri Nuryanti SPDSD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Parikesit yang saya hormati, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan sambutan dari kegiatan CGP kita, yaitu Bapak Yogo Herbo Adi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Nah, mudah-mudahan dengan adanya CGP ini nanti semuanya kita bisa menggali ilmu
dari beliaunya, sehingga ilmu itu akan bermanfaat bagi kita khususnya dan bagi anak-anak pada umumnya. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru yang telah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang beliau Pak Yogo sampaikan itu akan bermanfaat bagi kita, bagi kita, terutama untuk anak didik kita, untuk meningkatkan pendidikan yang ada di SD Negeri 1 Parikesit ini. Semoga yang beliau di sini adalah aksi nyata yang beliau sampaikan nanti merupakan aksi nyata yang harus benar-benar kita atau membuat kita itu termotivasi untuk melakukan atau untuk mengikuti program-program dari CGP itu. Jadi mohon Bapak Ibu, dengan adanya diseminasi budaya positif ini nantinya akan membawa atau memotivasi penjenengan semuanya dalam meningkatkan pembelajaran khususnya di ruang kelas masing-masing, dan pada umumnya nanti penjenengan Bapak Ibu guru yang masih mempunyai syarat atau masih punya kesempatan untuk menjadi CGW atau calon guru penggerak, monggo silakan untuk bergegas mendaftarkan diri. Jadi ini kesempatan bagi penjenengan untuk sebanyak-banyaknya mencari ilmu, sehingga ilmu itu akan bermanfaat ke depannya, bukan hanya untuk panjenengan sendiri, tetapi nanti untuk semuanya, terutama dalam dalam dunia pendidikan itu akan sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan nanti dengan adanya seminar diseminasi budaya positif ini akan membuat kita SD Negeri 1 Parikesit ini semakin meningkat dalam pembelajarannya maupun itu mutu pembelajarannya untuk guru-guru yang ada di SD ini. Mudah-mudahan selain Pak Yogo Herbawa Adi ini nanti akan muncul Pak Yogo Herbawa yang selanjutnya. Jadi tidak hanya Pak Yogo saja, tapi mohon penjenengan yang masih muda-muda silahkan, mumpung masih muda, penjenengan berkarya sebanyak-banyaknya, bukan untuk penjenengan sendiri tapi untuk semuanya. Jadi akan bermanfaat ilmu yang bisa kita dapatkan dari adanya CGP ini. Andaikan itu saya itu masih bisa, saya pingin tapi karena memang saya sudah lama untuk CGP ini jelas syaratnya saja sudah tidak bisa, sehingga saya sendiri memotivasi penjenengan yang masih muda. Nah di sini saya hanya ada permintaan dari beliau Bapak Yogo, terima kasih sekali. Monggo Mas Yogo yang punya ilmu nanti ditularkan ke teman-teman semuanya, sehingga nanti ilmu itu akan menjadi suatu amal jariah dari Mas Yogo sendiri. Nanti Bapak Ibu, di dalam Bapak Ibu nanti bisa menentukan mana yang baik, mana yang pas sesuai dengan kemampuan anak didik kita sendiri. Seperti itu. Jadi terima kasih sekali Mas Yogo yang sudah istilahnya sudah memberikan atau nanti akan menyelesaikan mungkin salah satu dari program CGP, yaitu aksi nyata yang nantinya itu akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya, khususnya untuk SD Negeri 1 Parikesit. Ada pepatah seperti ini atau kata mutiara. Saya membuat kata mutiara. Buah kelapa, buah mangga, dimakan di mana saja enak rasanya. Silakan mumpung masih muda, kalian monggo berkarya, bukan untuk diri penjenengan semua, tetapi untuk semuanya. Itu saja yang saya sampaikan. Demikian ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara.
Acara selanjutnya yaitu acara inti dengan judul Diseminasi Budaya Positif oleh beliau calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonosobo Pak Yogo Herbowo Adi SPD JAS. Keberadaannya kami persilahkan. Saya ucapkan terima kasih untuk pembawa acara atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kita bisa mengawali hari ini dengan kalimat thayyibah, 3 kalimat thayyibah tadi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan mempresentasikan aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu yang telah menginvestasikan waktunya untuk belajar dan untuk mencari ilmu supaya nantinya bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah, bisa dilaksanakan dengan baik dan semoga nanti bisa bermanfaat untuk sekolah kita dan untuk khususnya dan kepada bisa memajukan dunia pendidikan khususnya di Kecamatan Cijanjar. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja supaya kita lebih senang, hati kita lebih senang, saya punya tebak-tebakan. Cluenya adalah kepala di ekor, ekor adalah kepala, kepala adalah ekor, ekor adalah kepala. Jadi Ibu Sri Nuryanti pergi ke Belanda, Pak Waris pergi ke Australia, Pak Sunar pergi ke Bangladesh, maka Bu Amah pergi ke ada yang tahu? Bu Nuryanti pergi ke Belanda, Pak Waris pergi ke Australia, Pak Sunar pergi ke Arab, ke Arab. Ke Arab. Bu Amah pergi ke Bangladesh. Lagi. Bu Amah pergi ke Amerika. Terus Bu Eka pergi ke Austria. Bu Musriati pergi ke Arab. Bu Sri Nuryanti pergi ke mana? Ukraina. Pergi ke mana? Ada yang tahu? Pergi ke mana? Okay. Tidak ada yang bisa? Ya, pergi ke Belgia. Lagi Pak Sunar pergi ke ya, Pak Sunar pergi ke Swiss. Bu Musriati pergi ke Selandia Baru. Maka Pak Waris pergi ke mana? Ingat-ingat, kepala adalah ekor, ekor adalah kepala. Pak Sunar pergi ke Swiss. Bu Musriati pergi ke Selandia Baru. Maka Pak Waris pergi ke Ukraina. Ya, sudah paham. Tapi kita tepuk-tangan ya. Belum tahu rumusnya? Ya. Kepala adalah ekor, ekor adalah kepala. Jadi ya, kepala adalah ekor, ekor adalah kepala. Sekali lagi.
Masih bingung? Ya, sekali lagi. Ya, lagi. Pak Sunar pergi ke Mesir. Nah, Pak Waris pergi ke Rusia. Maka Bu Eka pergi ke? Ya, benar. Masih bingung. Gampang ya? Orang itu bisa jadi tebak-tebakan ketika anak-anak mau pulang sekolah ya. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung ke materi. Ya, apakah makna budaya positif? Apa contohnya penerapan budaya positif yang kita terapkan? Mungkin Bapak Ibu ketika mengajar di sekolah itu sudah mempraktikkan berbagai banyak hal tentang hal-hal yang sudah hal positif. Contohnya seperti berdoa sebelum masuk kelas, berdoa sebelum pembelajaran, terus berbaris, terus salaman dengan sesama teman, salaman dengan Bapak Ibu guru dan sebagainya. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga yang bertanggung jawab. Kita masuk ke perubahan paradigma. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu diantaranya adalah yang pertama, bukan tabula rasa. Kemudian semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Terlihat banyak perbedaan. Artinya anak itu unik dengan berbagai bakat dan kemampuan masing-masing. Terus yang selanjutnya ada budi pekerti. Terus tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Selanjutnya guru itu ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Selanjutnya kita harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan itu yang berpihak kepada anak. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol berikut kami sampaikan paparan dari Dr. William Glasser dalam contoh teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Di sini mungkin saat ini kita masih berpikir bahwa guru itu mengontrol murid. Terus yang kedua, bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, mungkin kita masih berpikir bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan kita juga kadang masih berpikir bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol itu contohnya seperti ini. Stimulus respon, ada sebelah sini ada stimulus respon, sebelah kiri ada teori kontrol. Misalkan seperti ini, misalkan Pak Sunar mempunyai sesuatu yang sangat berharga, maka Pak Sunar akan menggenggamnya dengan sekuat tenaga, dan sesuatu itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Seandainya Ibu Amah ingin meminta untuk Pak Sunar untuk membuka dan memberikan yang pada Bu Amah, apakah kira-kira Pak Sunar itu mau memberikan atau tidak? Kira-kira bagaimana? Kira-kira mau memberikan atau tidak?
itu sesuatu yang sangat berharga, mau dibayar berapapun tetap tidak ada sesuatu yang bisa untuk membayarnya. Kira-kira kalau orang lain itu mau meminta, apakah kita mau memberikannya? Tidak. Itu artinya apa? Yang bisa mengontrol kita mau memberikan atau tidak adalah siapa? Diri kita sendiri. Nah, ya, seperti di sini, ketika stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita mudah memaklumi, oh orang itu tidak mau, ya berarti ya mungkin orang itu mempunyai pendapatnya sendiri begitu. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan begini, kadang anak ada yang makan sambil berdiri gitu. Kadang tujuannya karena saya lagi lapar banget, gak sempat duduk begitu. Nah itu seperti itu. Jadi makan dengan berdiri kan suatu kesalahan, bisa jadi suatu kesalahan. Tapi ada itu memiliki tujuan gitu. Tujuan makan berdiri karena lapar sekali dan belum sempat duduk, belum sempat mencari tempat duduk. Terus orang lain bisa mengontrol saya, sementara di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sedangkan di stimulus respon selanjutnya itu saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Terus di teori kontrol kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian terakhir adalah model berpikir menang kalah. Artinya ada warnanya untuk menang kalah. Nah kalau pada teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Artinya tidak berkompetisi tapi berkolaborasi. Nah, apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Kira-kira disiplin itu seperti apa? Mungkin Bapak? Menaati peraturan. Menaati peraturan, Pak Sudah? Melaksanakan sesuai dengan perintah. Melaksanakan sesuai dengan perintah. Ibu Sri Nuryanti? Disiplin itu Tadi hampir sama, yaitu menaati peraturan sesuai dengan perintahnya. Bu Eka? Tepat waktu. Ya Pak Waris, disiplin itu apa itu? Saya tidak itu. Kalau disiplin itu mengerjakan sesuatu pada porsinya saja. Mengerjakan sesuatu pada porsinya. Terima kasih. Bu Musriyati? Taat pada aturan. Kalau Bu Nisa, disiplin itu yang bagaimana menurut jenengan? Melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan yang ada. Ya, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Kalau Bu Sona? Hampir sama. Kita di sini sama-sama belajar ya. Ya. Kata disiplin itu memang sering dikaitkan dengan kata tertib, patuh pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dikaitkan dengan hukuman. Jadi anak yang tidak disiplin itu biasanya dihukum. Nah, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, justru itu adalah salah satu alternatif hukuman itu. Jadi salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu hukuman itu tidak kita gunakan sama sekali. Nah, di sini apa makna disiplin? Disiplin artinya apa? Disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina, artinya itu belajar. Nah, murid dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan,
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah mempunyai disiplin yang kuat. Artinya anak itu selalu mau belajar dan belajar tidak harus tentang ilmu pengetahuan, tapi juga tentang akhlak, tentang karakter dan sebagainya. Nah, jika disiplin itu adalah disiplin diri, itu artinya dia itu memiliki motivasi dari dalam atau motivasi secara internal. Nah, jika belum memiliki motivasi internal atau motivasi dalam diri anak sendiri, seperti tadi Pak Sunar tidak mau menyerahkan sesuatu barangnya itu, tidak mau diserahkan pada orang lain. Artinya yang bisa mengontrol itu diri sendiri. Nah, kalau anak itu belum bisa mengontrol diri sendiri, nah maka yang diperlukan adalah pihak lain untuk mendisiplinkan anak tersebut. Dalam teori perilaku, motivasi perilaku manusia, nah ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Yang eksternal itu, yang pertama eksternal. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan, misalkan anak itu berangkat pagi sekali supaya nanti ketika misalkan hari Senin upacara, anak itu berangkat pagi supaya nanti tidak dihukum. Itu motivasi eksternal karena ada hukuman. Jadi anak itu berangkat pagi untuk mengikuti upacara karena supaya dia tidak dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, itu juga motivasi eksternal. Contohnya, kalau saya ikut lomba nanti saya disangoni. Nah, disangoni itu bentuk penghargaan pada. Nah, tapi itu motivasi secara eksternal karena bisa jadi suatu saat kalau anak itu ikut lomba tapi tidak diberi imbalan, dia tidak mau ikut lomba. Selanjutnya, motivasi internal, yaitu termasuk tujuan disiplin positif. Nah, itu dia berpikir, itu murid berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Misalkan ada sampah di halaman, terus saya ambil. Nah, itu anak itu berpikir, ketika saya mengambil sampah di halaman itu, ini supaya apa? Dari dalam diri. Jadi tidak butuh penghargaan, juga tidak takut karena hukuman. Selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Iya, artinya untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter dulu ketika waktu COVID. Nah, itu hanya contoh ya. Nah, itu karena kita ingin menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak ketinggalan. Nah, itu semua merupakan motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik atau motivasi internal. Karena tidak peduli akan hukuman, tidak peduli akan penghargaan. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kebaikan, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu keyakinan kelas. Jadi anak itu benar-benar yakin bahwa itu sadar. Anak itu sadar, oh saya harus begini, harus begini. Pembentukan keyakinan kelas
Nah, keyakinan kelas itu yang pertama adalah bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contoh peraturan itu misalkan dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Nah, tidak boleh datang terlambat, misalkan tidak boleh mengejek teman, misalkan seperti itu. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan-pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat dan selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu harus mepel diperbarui atau up to date menyesuaikan kondisi dan situasi. Nah, Bapak Ibu, di antara ini menurut Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas itu yang mana? Yang hijau atau yang putih? Yang hijau ini atau yang putih? Yang keyakinan kelas. Ini sama tulisannya kesepakatan kelas, tapi yang masuk ke keyakinan kelas itu yang hijau atau yang putih? Hijau. Yang setuju hijau angkat tangan. Ya, yang setuju putih berarti Pak Waris sama Pak Sunda. Ya, jadi peraturan itu lebih spesifik. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih umum, lebih universal. Jadi yang hijau apa yang putih? Yang hijau apa yang putih? Mbak Sona yang putih. Ya, sukanya yang putih. Ya, ada kesepakatan kelas itu yang putih. Artinya jangkauannya itu lebih luas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat untuk belajar. Jadi ketika dia semangat untuk belajar itu bisa datang dengan seragam yang lengkap, dengan tugas-tugasnya juga sudah dikerjakan, terus dia datang juga tidak terlambat. Nah, terus kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu misalkan kalau peduli dengan teman-teman, misalnya temannya ada yang jatuh ditolong, terus tidak mengejek teman dan sebagainya. Itu lebih umum. Artinya keyakinan kelas itu bahasanya atau kalimatnya itu lebih universal, lebih luas. Nah, ini contoh. Kalau peraturan itu yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, dalam keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan yang dituju. Misalkan selalu kembalikan buku tempatnya, artinya di keyakinan kelas itu tanggung jawab. Artinya nanti ketika dipraktikkan dengan keyakinan kelas itu tidak hanya buku saja, jadi bisa sapu, bisa alat-alat yang lain itu ketika sudah digunakan itu dikembalikan ke tempatnya. Begitu. Terus selanjutnya, contohnya misalkan itu dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas itu untuk menghormati orang lain dan diri sendiri dan seterusnya. Misalkan ini lagi yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Nah, contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Ini kemarin saya sudah mencoba bersama anak-anak. Jadi yang pertama guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Kemudian ini menggunakan sticky note dan kertas manila. Nah, kemudian siswa menulis dan menempelkan peraturan berisi hal yang diharapkan oleh siswa. Di situ tulisannya itu masih ada tidak boleh, dilarang dan sebagainya. Kemudian bersama-sama menyimpulkan peraturan yang telah disepakati dan selanjutnya
kesimpulan dari peraturan diganti dengan kalimat positif. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, nanti kalimat positifnya adalah membuang sampah di tempat sampah. Selanjutnya, dari kalimat positif itu diganti kalimat dengan nilai kebajikan. Nah, dari membuang sampah ke tempat sampah diganti dengan menjaga kebersihan. Itu hanya contoh. Terus kalimat dengan nilai kebajikan dibuat menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya bersama-sama menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat, dan terakhir keyakinan kelas ditempel di tempat yang mudah terlihat oleh seluruh warga kelas. Ini saya lihat di sini sudah ada keyakinan kelas 6. Oke. Ya, karena kita sama-sama belajar. Nah, jadi kembali ke tadi, keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak, cukup banyak beberapa saja, tapi maknanya itu universal, maknanya itu luas. Jadi anak itu juga mudah mengingat. Kalau ini kan masih mungkin ada anak yang lupa kalau terlalu banyak begitu. Nah, ini contoh praktik membuat keyakinan kelas. Itu contohnya. Nah, silakan. Oh ya, kita bagi dulu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagi menjadi 3 kelompok. 3. Bu Sona boleh ikut gabung. Nah, begini, nanti kursinya bisa disesuaikan tapi masih ada depan ya. Ini begini, langsung kelompok yang depan. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mencoba dicatat. Saya akan membagikan kertasnya. Silakan Bapak Ibu coba membuat seperti ini. Contoh peraturan, kemudian dari peraturan itu dibuat dengan kalimat positif. Setelah dibuat kalimat positif, terus dibuat keyakinan kelas. Nanti keyakinan dari kemarin itu saya mencoba membuat dari sekitar ada 15 peraturan, itu hanya jadi 3 keyakinan kelas. Silakan, saya beri waktu 3 menit cukup. Lihat. Itu contoh peraturan. Dilarang membuang sampah, dilarang nanti sampai di keyakinan kelas cukup 2 atau 1 saja tidak apa-apa. 1 keyakinan kelas saja tidak apa-apa. keyakinan kelas saja. Ya, itu contoh peraturannya. Dari peraturan itu dibuat dengan menjadi kalimat positif. Setelah menjadi kalimat positif harus dibuat menjadi keyakinan kelas. Yang perlu diingat adalah keyakinan kelas itu bersifat lebih universal. Ya. Keyakinan kelasnya bisa dengan nilai-nilai kebajikan. Sudah?
Ya, satu saja. Enggak apa. Kalau peraturan bisa lebih dari satu. Kalimat positif bisa lebih dari satu. Satu saja. Kalimat keyakinan kelasnya satu saja. Sudah? Mungkin yang kelompok satu ini bisa dibacakan. Peraturan kelasnya jangan datang terlambat ke sekolah. Terus kalimat positifnya datang lebih awal. Keyakinan kelas, kami guru dan murid yang tepat waktu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Kadek Sukomo. Peraturan. Biasanya peraturan itu kebanyakan dilarang bergurau di kelas umum kan? Di sini contoh kalimat positifnya hormati teman belajar. Kami makin hormati. Tapi menjadi keyakinan kelas berdasarkan dari contoh peraturan dan kalimat positif, maka kami guru dan murid selalu menjaga kenyamanan kelas. Selanjutnya kelompok terakhir. Contoh peraturan kelas kami dilarang merokok di lingkungan sekolah. Terus kalimat positifnya merokok menjadikan tubuh kita tidak sehat, dan keyakinan kelasnya kami guru dan murid tidak merokok. Ada yang mau mungkin menambahkan atau mau ada masukan, tambahan atau tanggapan? Tidak ada. Ya, saya hanya ingin menanggapi sedikit tentang yang tadi dibuat oleh kelompok 3 ya. Ya, kami guru dan murid tidak merokok. Itu artinya masih seperti apa ya? Seperti peraturan ya. Berarti yang kalimat keyakinan kelasnya itu apa kira-kira? Nah, iya. Kami guru dan murid menjaga kesehatan. Boleh. Bagus. Terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita ada masuk ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat anak sakit, bisa fisik atau hati dalam waktu yang lama. Terus anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, bisa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Untuk konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Itu konsekuensi. Nah, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar mematuhi peraturan. Selanjutnya, ada istilah dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan hanya berlaku untuk seorang melakukan sesuatu hanya dalam jangka waktu yang pendek. Artinya, ketika kita memberikan suatu penghargaan, itu seolah-olah itu kita harus memberikan lagi dan terus secara terus menerus. Karena ketika anak itu tidak mendapatkan penghargaan, itu dia malas lagi. Nah, selanjutnya penghargaan dikatakan tidak efektif karena penghargaan itu
Jika anak atau murid itu tidak mendapatkan penghargaan, dia akan merasa berkecil hati. Nah, selanjutnya dikatakan juga bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Nah, jika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, nah maka orang lain yang tidak dipuji itu bisa merasa berkecil hati secara tidak sadar begitu. Misalkan saya memberi penghargaan pada Pak Sunan, bagus sekali Pak Sunan. Nah, karena Pak Waris merasa tidak menjawab, bisa jadi Pak Waris itu merasa berwala, yang orang jawab. Daripada yang benar jawabannya dong imam. Nah, merasa berkecil hati. Jadi antara hubungan antara saya dan Pak Waris itu menjadi renggang. Selanjutnya, keempat, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Nah, ini dalam poin ini saya belum menemukan benar-benarnya, hanya dikatakan bahwa banyak yang mendapat penghargaan ternyata banyak yang jawabannya itu kurang tepat. Selanjutnya, penghargaan yang menghukum. Penghargaan yang menghukum itu misalkan dalam sebuah kejuaraan atau misalkan di kelas itu ada penghargaan, misalkan disuruh tebak-tebakan gitu, menjawab 1 tambah 1, 3 tambah 4, yang bisa boleh pulang. Nah, yang belum bisa itu merasa kecewa. Terus selanjutnya lagi, biasanya anak itu ketika ulangan itu sering dapat nilai 100. Suatu saat dia hanya dapat nilai 90. Dia akan merasa kecewa sekali. Biasanya 100 mau boleh. 90 itu dia akan merasa kecewa sekali. Nah, ini tindakan guru, mari kita tebak-tebakan lagi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nah, selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Lagi, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Karena pas pelajaran khusus pelajaran PJOK. Artinya apa? Bisa kita simpulkan bahwa hukuman itu sesuatu yang sama sekali itu tidak ada hubungannya begitu. Misalkan anak terlambat malah disuruh membersihkan halaman, anak terlambat disuruh mengisi air di bak mandi. Nah, itu tidak ada hubungannya sama, tidak ada hubungannya. Tapi kalau konsekuensi itu masih ada hubungannya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kebutuhan cinta kasih, ada kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kita bisa lihat dari kasus berikut ini. Bukan Ani Sofiatun ya? Ani Sofiatun. Guru kelas 5 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Nah, beberapa anak itu telah datang dan mengeluhkan Agus itu yang seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa.
Nah, jika Anda mau menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus itu melakukan itu apa gitu. Nah, kalau jawaban Agus karena lapar, berarti dia itu ingin bertahan hidup. Nah, butuh bertahan hidup. Kalau Agus itu karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, itu artinya Agus itu butuh cinta dan kasih sayang atau orang ini diterima. Selanjutnya, kalau Agus itu menjawab kalau dia merasa hebat karena temannya itu takut, nah itu berarti dia ingin butuh penguasaan, butuh kekuasaan. Selanjutnya, apabila Agus itu menjawab karena merasa bosan, nah berarti Agus itu ingin mencari kebebasan. Selanjutnya, apabila Agus itu karena iseng saja, nah itu berarti Agus itu butuh kesenangan. Selanjutnya, supaya lebih fresh ya, tebak-tebakan lagi. Nah, clue-nya adalah bumi berputar mengelilingi matahari. Ingat-ingat, bumi berputar mengelilingi matahari. Ya, sekarang 2 tambah 2 adalah 4. 3 tambah 3 sama dengan 6. Sekarang 11 ditambah 2 sama dengan bumi berputar mengelilingi matahari. 2 tambah 2 sama dengan 4. 3 tambah 3 sama dengan 6. Maka 11 tambah 2 sama dengan masih bingung? 1. 11 tambah 2 sama dengan 1. Lagi 2 tambah 2 sama dengan 4. 33 sama dengan 6. Ya? Sudah? Sekarang 12 ditambah 3 sama dengan bumi berputar mengelilingi matahari. Belum menemukan. Bumi berputar mengelilingi matahari. Matahari, bumi berputar mengelilingi matahari. 2 tambah 2 sama dengan 4. 3 tambah 3 sama dengan 6. Maka 12 ditambah 3 sama dengan sama dengan 3. Dari mana? Belum paham? Belum menemukan lagi. Bumi, clue-nya adalah bumi berputar mengelilingi matahari. Ada yang mulai sudah paham ya? 2 tambah 2 sama dengan 4. 3 tambah 3 sama dengan 6. 10 ditambah 5 sama dengan dari mana itu? 11 ditambah 2 sama dengan 1. 12 tambah 3 sama dengan 3. 10 ditambah 5 sama dengan 3. Kok bisa begitu? Sekarang 11 ditambah 4. 3 ya benar, Pak Wahid. 11 ditambah 3. Ya, 12 ditambah 5 sama dengan 12 tambah 5 sama dengan 12 tambah 5 sama dengan boleh lagi Pak Waris kalau sudah tahu. 12 tambah 5. 12 tambah 5. Lagi 2 tambah 2 sama dengan 4. 3 tambah 3 sama dengan 6. 12 tambah 5 sama dengan tadi 11 tambah 2 sama dengan 1. 12 tambah 3 sama dengan 3. 12 tambah 5 sama dengan belum menemukan. Tidak usah dihitung. Silakan Bapak Ibu lihat jam saja.
Tiga. Satu. Iya, 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 begitu. 11 tambah 2 sama dengan 1. Ya. 10 tambah 5 sama dengan 3. Ya. Selanjutnya masuk ke 5 posisi kontrol. Restriksi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ada 5 posisi kontrol guru. Di sini kita akan melihat video berikut ini. Silakan Bapak Ibu simak video berikut ini. Restitusi salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan restitusi adalah proses perjalanan sekolah pendidikan yang akan menjadi dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat masalah bersama, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa, Andi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Jangan kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu punya lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, sama Ibu. Naren. Kamu kenapa terlambat
Maaf Bu. Aduh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Karen? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Dari tadi posisi posisi mana yang paling bagus? Posisi manajer. Nah, kita berusaha untuk supaya itu minimal itu jadi di posisi pemantau, itu minimal. Ya, syukur-syukur kita bisa di posisi manajer. Selanjutnya, dari pernyataan ini yang mengatakan itu apakah penghubung atau pembuat merasa bersalah atau teman atau pemantau ataukah manajer? Yang nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, benar, pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi apa? Posisi penghubung. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Tadi di posisi yang mana? Ya, posisi teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker bintang hari ini. Posisi pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini adalah posisi manajer. Selanjutnya, kamu
selalu yang paling terakhir itu apa tadi? Penghukum ya. Selanjutnya kita masuk ke restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Seperti tadi yang di posisi manajer. Ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Terus tawaran itu berupa tawaran bukan paksaan, dan restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian restitusi itu fokus pada karakternya, karakter si anak bukan tindakan. Terus selanjutnya fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, supaya anak itu kembali ke kelompoknya. Nah, ini dalam proses restitusi kita menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu 3 langkah restitusi yang nanti Bapak Ibu bisa terapkan ketika menemukan suatu kasus pada siswa atau pada murid. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu contohnya kita bisa mengatakan pada murid yang berbuat salah tadi, itu mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Atau bisa juga Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kamu, begitu. Kemudian yang kedua, untuk memvalidasi tindakan, kita bisa berkata pada murid yang membuat masalah tadi, setelah tadi kita melakukan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan. Misalkan, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Nah, lagi, maukah kamu cara belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan itu tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan ini dengan lebih baik lagi besok? Atau misalnya kita menanyakan, Pak Guru tahu kamu pasti punya alasan, coba alasan kamu apa melakukan itu, dan sebagainya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, setelah tadi yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dengan pertanyaan seperti ini, contohnya apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Terus misalkan menurut kamu kelas yang ideal itu yang seperti apa? Terus kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Terus misalkan contoh lagi, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Begitu. Nah, ini proses segitiga restitusi yang tadi sudah saya sampaikan. Contoh penerapan segitiga restitusi. Tulisnya agak kecil ya. Nah, misalkan ini contoh di LMS. Ini langsung yang sudah saya praktekkan. Nah, menangani siswa bermasalah dengan segitiga restitusi. Ini yang pertama, si Zahwan ganggu temannya saat pelajaran olahraga dan goyang-goyang keranjang basket ketika temannya mau melempar dan teman-temannya jadi marah padanya. Jadi tugas kita dengan restitusi adalah supaya Zahwan ini tidak dimarahi lagi, teman-temannya Zahwan itu mau menerima Zahwan kembali dan Zahwan menyadari apa yang ia lakukan. Selanjutnya, Aryan tidak piket ketika dia mendapat jatah piket, padahal jadwal sudah dibuat sehingga teman-temannya marah padanya. Jadi Aryan itu tidak piket. Nah, ini contoh penerapan restitusi yang sudah saya lakukan.
menurut kamu perbuatan kamu itu bukan masalah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan aku yakin ketika kamu melakukan sesuatu itu pasti punya alasan. Nah, sekarang coba saya bisa ceritakan alasan kamu pertama kamu punya lupa ya. Ketika kamu tidak pikir apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan masyarakat. Nah, kalau kamu yakin itu tidak, kamu yakin tidak sesuai. Kalau kamu yakin kalau ini tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat, apakah kamu mau memperbaikinya? Ya mau. Nah, jika kamu mau memperbaiki, nah itu berarti menunjukkan masalah yang sebenarnya. Nah, terus apa yang akan masalah lakukan untuk memperbaikinya? Itu tadi contoh penerapan seketika restitusi. Jadi anak itu tidak ketakutan, tidak ketakutan, terus tidak tegang. Terus kalau penyelesaian juga anak itu jadi sadar sendiri. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, sekarang jadi 3 kelompok lagi kita praktik sebentar untuk praktek restitusi. Jadi ini ada kasus, ada 3, ada kasus. Ini kasus untuk kelompok 1. Nah, nanti dipraktekkan ya. Yang jadi nanti Bapak Ibu ada yang mempraktikkan jadi guru, ada yang jadi murid. Nah, ini yang jadi guru, ini yang jadi guru. Ini muridnya, ini muridnya. Dibaca dulu sebentar, dibaca dulu. Nah, ini yang jadi muridnya. Terus silakan Bapak Ibu praktikkan dengan 3 langkah restitusi tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, terus menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Silakan Bapak Ibu praktikkan. Baca kasusnya. Mbak Ida kesini.
Tadi Mbak Ida paham. Di halaman ada apa? Ada sampah. Teman-teman, Mbak Ida tadi apa? Ingat tidak? Iya. Mbak Ida, kalau ada teman yang pikir Mbak Ida tidak pikir, harus tidak. Oh tidak. Besok kalau hari Rabu, Mbak Ida mau pikir seperti teman-teman tidak? Oh iya. Mbak Ida, kalau ada sampah di sana yang berserakan, bagus tidak? Tidak. Berarti Mbak Ida tadi tidak pikir itu, Mbak Ida itu dalam hati itu bagaimana? Salah tidak? Salah. Kalau Mbak Ida salah, maka Rabu besok Mbak Ida mau apa lagi? Mau tidak pikir atau mau bagaimana? Wah, terima kasih. Maka hari ini Pak Guru hanya bisa menyarankan bersama-sama dengan Pak Guru dan Mbak Ida dan teman lainnya, marilah kita jaga kebersihan bersama. Ya, terima kasih sekarang. Terima kasih. Yang mau praktek lagi? Terima kasih sekali Pak Agus dan Mbak Ita tadi sudah mempraktikkan contoh penerapan restitusi. Jadi yang pertama itu tadi menstabilkan identitas, menanyakan kalau seperti itu benar atau salah. Terus yang kedua kita menanyakan apa alasannya gitu. Alasan kamu melakukan itu karena apa? Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kalau seperti itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Begitu. Selanjutnya, ya, ketika anak berbuat salah, itu kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka itu bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu tujuannya. Itu saya ambil dari buku It's All About We, Rethinking Discipline Using Restitution, 3rd edition, Dan Gosen, tahun 2008. Ya. Demikian pemaparan dari saya tentang nilai budaya positif di sekolah. Saya berharap semoga sekolah kita bisa menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita, dan semoga apa yang saya berikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin monggo sekali lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bapak Yogo. Demikian pemaparan dari beliau. Semoga dari hasil pemaparan berikut tentang budaya positif itu insya Allah bisa